Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas shalihin amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ini merupakan video pertama saya akan mengajarkan tentang kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Jadi saya akan mengajarkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab ini, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Baik, langsung saja kita akan pelajari pelajaran yang pertama, yaitu ad-darsul awwal, yaitu pelajaran tentang hadza. Hadza ini merupakan ismul isyarah atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tunjuk. Nah, sekarang kita langsung ke contoh, kita langsung ke praktek. Hadza baitun, ini adalah rumah. Nah, jadi hadza merupakan subjek dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Kemudian kata baitun adalah predikat atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab disebut dengan khabar. Kemudian hadza ini merupakan isim isyarah atau kata tunjuk yang bentuknya itu mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu ialah jenis kata yang biasanya dipakai untuk laki-laki. Kemudian kata hadza ini itu bentuknya tunggal atau satu, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita artikan hadza baitun, ini adalah rumah. Nah, ini sama seperti cara berbicara bahasa Indonesia ya. Gak beda-beda jauh. Hadza baitun, ini adalah rumah. Nah, kurang lebih seperti itu. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Hadza babun, ini adalah pintu. Hadza kitab, ini adalah buku. Hadza qalam, ini adalah pulpen. Hadza miftah, ini adalah kunci. Hadza maktab, ini adalah meja. Hadza sarir, ini adalah tempat tidur. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, insya Allah bisa dipahami. Kita next atau kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita bertanya menggunakan isim isyarah ini, yaitu hadza. Caranya yaitu teman-teman cukup menambahkan kata ma ditambah dengan hadza. Maka kita menyebutnya ma hadza. Ma hadza artinya apa ini? Ma itu artinya apa? Hadza artinya ini. Contoh, ma hadza, apa ini? Nah, kita lihat di gambar. Ini gambar rumah ya. Maka cara jawabnya hadza bait. Hadza bait. Ini adalah rumah. Ahadza baitun, apakah ini adalah rumah? Nah, jadi hamzah ini artinya apakah? Untuk bertanya. Atau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan harfus istifham atau huruf yang dipakai untuk bertanya. Apakah ini adalah rumah? Nah, cara jawabnya, karena ini benar adalah rumah, maka kita menjawab na'am, hadza bait. Ya, ini adalah rumah. Lanjut, ma hadza, apa ini? Hadza qamis. Hadza qamis. Ini adalah kemeja. Ini adalah kemeja. Ahadza sarir, apakah ini adalah tempat tidur? Nah, cara jawabnya apa? Karena ini merupakan kursi, maka kita tidak bisa mengatakan na'am ya. Maka kita menjawabnya la, tidak, atau bisa kita mengatakan bukan. Nah, hadza kursi. Hadza kursi. Ini adalah sebuah kursi. Seperti itu. Kemudian ahadza miftah, apakah ini adalah kunci? Ya, ahadza miftah, apakah ini adalah kunci? Nah, kita lihat di sini, bukan ya. Ini adalah pulpen. Maka kita jawabnya la, hadza qalamun. Hadza qalamun. Kemudian ma hadza, apa ini? Ini adalah bintang ya, bahasa Arabnya najm. Jadi kita bilang hadza najm. Hadza najm. Ini adalah bintang. Nah, insyaallah ini bisa dipahami teman-teman sekalian dengan mudah.
Kemudian kita akan pindah ke latihan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada kata tamrin, tamrin, kemudian ada kata satu. Artinya apa? Latihan pertama, begitu. Nah, di sini teman-teman cukup menjawab pertanyaan ini sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Contoh, mahadha, apa ini? Nah, kita melihat di sini, ini adalah gambar kunci ya. Bahasa Arabnya adalah miftah. Maka kita bilang hadza miftah. Ini adalah kunci. Begitu. Insya Allah mudah, antum tinggal menjawab sesuai yang ada di gambar ini. Kemudian latihan kedua, teman-teman bisa latihan untuk mempermantap pemahaman dan penguasaan materinya dengan memperbanyak latihan. Nah, ini latihan yang kedua, tamrin yang kedua. Ahadza bait. Apakah ini adalah rumah? Apakah ini adalah rumah? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah gambar masjid, bukan rumah. Nah, kira-kira cara jawabnya bagaimana? Kalau lupa nggak apa-apa, tinggal lihat di materi sebelumnya, tinggal merojah di materi sebelumnya. Dan seterusnya ya. Nih. Nah, kemudian ada latihan ketiga, itu tamrin ats-tsalits, at-tamrinus tsalits, latihan yang ketiga. Ini angka 3 ini urutannya ya, urutan latihannya. Yaitu iqra waktub. Nah, latihannya apa? Yaitu iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Jadi teman-teman di sini diperintahkan untuk membaca teks ini atau kalimat-kalimat ini, kemudian dituliskan kembali di buku pelajaran kalian. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pelajaran pertama part 2. Oke. Sekian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Barakallahu fikum.